ya, maka dikembalikan nanti setelah ingkrah. Ngapain harus digugat? Ya itu tadi, apakah saya yang bego atau ada pihak lain yang bego? Ya soal pihak terkait masalah gugatan, masalah kerugian itu kan ada dua ya, material dan imaterial. Kan sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa di dalam gugatan itu yang namanya materi, ya kerugian materi itu adalah kerugian yang nyata, ya, yang bisa dihitung, ya, dan bisa dimintakan. Nah, kalau materi itu adalah kerugian yang memang tidak bisa dihitung tapi bisa dimintakan, dan artinya kalau tidak bisa dihitung secara pasti itu namanya imaterial, diperkirakan, ya, diperkirakan. Sumbernya dari mana? Bahwa selama ini kan kita itu kan beberapa etos dan itu dibuktikan di pengadilan. Ada beberapa kontrak kerjasama baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah itu dibuktikan di pengadilan bahwa ada kayak dokter misalnya itu kan setahun ya. Ada beberapa yang lain lagi, begitu banyak. Andai kata misalnya dia tidak ditahan, ya, kemungkinan lebih daripada itu 244 kejadian, ya. Artinya kalau itu dipertanyakan, saya pikir ini, kalau orang hukum itu masih tak paham lah ya, bahwa namanya imateri itu adalah kerugian yang diderita oleh seseorang, bukan faktor masalah duitnya saja. Mungkin karena dia misalnya dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas, mungkin karena dia benar-benar terganggu fisikisnya, ya, itu namanya kerugian imaterial, ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dapat dihitung, oh ini kerugiannya dia mengeluarkan uang karena akibat ini, ya, dan dapat dihitung secara nyata dan real, itu namanya kerugian material. Kalau imaterial itu sumbernya dari mana saja, ya, bisa saja karena orang itu terganggu jiwanya, tidak bisa lagi melakukan aktivitas, itu namanya imaterial. Sama kalau misalnya kerugian itu kan sebenarnya kerugian itu ada dua, sama halnya dengan penyerangan kehormatan, ya kan, itu juga kerugian imaterial namanya, ya. Makanya di dalam hukum itu ada namanya kerugian itu pada dasarnya terbagi dua, ya, imaterial dengan material, ya, seperti itu. Kalau imaterial itu ya mungkin karena terganggu, dia tidak bisa melakukan aktivitas karena dia malu dan lain-lain, itu namanya imaterial, ya. gara-gara angka itu keluarlah rekomendasi dari pihak sana, gugat balik 504 M. Masuk akal nggak? Ya, begini, karena itu adalah hak. Pertanyaannya dulu, apakah itu yang digugat 4M itu material atau imaterial? Itu dulu. Ya, 4 material, 500 imaterial. 500 Imaterial. imaterial. Ya bisa-bisa saja, karena memang itu kan hal yang tidak dapat dihitung, ya kan? Dan hal itu tidak bisa tidak bisa dihitung secara nyata, itu secara pasti apa saja sumbernya, tapi kan harus ada sumbernya dong, ya. Tidak mengada-ngada. Kalau Niki itu sumbernya misalnya kata dia ditahan, tidak bisa lagi melakukan aktivitas dan lain sebagainya, akibatnya menimbulkan kerugian imaterial, itulah sumbernya. 244 miliar itu diperkirakan seperti itu. Sama-sama punya dalih angkanya 244 dengan 500 PEM. Artinya bebas ya kalau mau gugat berapapun ya. Bebas, makanya kan tadi siang saya bilang jangan lihat 504 miliar ya, itu 40 triliun nggak boleh. Jadi ada masalah, namanya imateri. Tentukan gugatan nanti itu dibuktikan di pengadilan dan dinilai oleh majelis hakim.
terkait komentar pengacara Raja Gladys kemarin, Nikita ini udah terbukti salah tapi masih ngotot menggugat. Gimana pandangannya? Saya tidak menjawab itu ya. Iya. Ah, Tapi harus ada. karena logiknya saya tidak masuk. Hukum ini kita kan mengenal namanya asas praduga tidak bersalah. Tapi kalau sudah orang ada putusan pengadilan kemudian ada upaya hukum banding, artinya putusan pengadilan itu berulah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, sehingga seseorang itu tidak bisa dikatakan dia sudah terbukti bersalah. Ya, makanya saya malas menanggapi. Tapi kalau bukan orang hukum yang ngomong, mempertanyakan kepada saya selaku praktisi hukum, pasti akan saya jawab. Saya akan sampaikan asas hukum itu. Tapi kalau orang hukum yang menyatakan demikian, seharusnya saya tidak tanggapi. Tapi karena kalian bertanya kepada saya, maka saya jelaskan. Ya, gitu ya. Berarti kalau ada orang yang bilang, Nikita udah terbukti bersalah deh, dihukum 4 tahun, itu salah besar berarti? Ya, kalau bukan orang hukum yang bilang begitu ya boleh-boleh saja. Iya. Tapi kalau orang hukum itu logik saya tidak masuk selaku orang hukum. Karena hukum kita itu mengenal namanya asas. Asas itu apa? Dasar pijak kita berpikir, ya kan? Nanti di sana banyak orang hukum loh di luar. Ada profesor, ada doktor, ada master hukum banyak. Tapi omongan kita itu akan dinilai orang. Makanya tadi saya bilang, hal seperti ini sebenarnya saya tidak mau tanggapi, itu membuang energi saya. Ya, ketika orang hukum ngomong seperti itu, bagi saya tidak ada gunanya. Itu nol besar. Ya, artinya apa? Omongan itu adalah melanggar asas. Semua orang hukum sepikir, dia tahu itu asas praduga tidak bersalah. Artinya apa? Seseorang itu tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Ya, Berarti ditegaskan posisi Nikita sekarang saat ini apa sih? Belum bersalah ya? iya dong. Belum Kalau ya? orang itu sudah bersalah terpidana, dia ini kan masih terdakwa statusnya, ya kan? Maksudnya itu begini. Kalau orang hukum ngomong itu minimal sedikit memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan bikin sesak masyarakat itu, kasihan. Iya. Jadi sekarang karena omongannya dia sehingga kemana-mana itu. Jadi seakan-akan Nikita ini sudah bersalah, padahal Nikita ini melakukan upaya hukum. Jangankan Nikita, Jaksa pun juga melakukan upaya hukum, yaitu banding. Oke? Dan kita tahu semua itu. Lucu sebenarnya kalau ada orang hukum mengatakan Nikita itu kan sudah bersalah. Dan kedua, sangat lucu lagi kalau sesama advokat ya menyatakan mau melakukan koreksi terhadap pekerjaan pengacara rekan sejawatnya itu misalnya, itu kenapa seharusnya tunggu dulu putusan pidananya baru gugat. Ini juga ngomongan ini tidak punya dasar, jujur. Saya mau lihat mana ada dasar hukumnya ketika dalam suatu peristiwa itu ada dua bidang hukum di situ, ada bidang hukum pidana, ada bidang hukum perdata, ya. Mana aturannya yang mengatur bahwa pidananya duluan, perdatanya duluan, ya kan? Itu tidak ada ketentuan seperti itu. Itu adalah pilihan. Itu adalah strategi beracara, ya, seperti itu. Jadi kalau seperti itu caranya, saya pikir sebenarnya saya tidak mau tanggapin karena itu membuang energi saya berpikir itu. Ya, itu buang-buang waktu. Tapi karena kalian tanya kepada saya, maka saya jelaskan. Kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya tidak pantas kita tanggapin. Tapi perlu kita luruskan supaya masyarakat di luar sana paham bahwa apa yang disampaikan oleh praktisi hukum itu adalah keliru. Oke? Satu lagi mungkin karena dari saya terkait Mail. Maaf. Mail ini awalnya dulu nggak mau banding, Ya. tiba-tiba banding. Kabarnya setelah JPU banding Mail. Tapi pihak sana menduga ya, ini ada dorongan dari tim pengacara. Bener nggak? Mail banding itu dari dorongan tim pengacara. Kalau itu juga orang hukum ngomong, ya saya pikir lebih baik sekolah lagi lah. Ya, itu ya, itu tanggapan saya. Kenapa demikian? Ya jelas-jelas jasa juga banding, pasti jasa banding. Kenapa?
karena putusannya di bawah 2/3, maka jasa banding. Kalau Mail tidak banding, ya, kalau Mail tidak banding berarti Mail terima dong yang 3 tahun itu, ya, artinya tidak ada perlawanan. Kecuali mungkin Mail dulu tidak mau banding ketika jasanya tidak banding itu. Tapi saya sudah kasih tahu mereka, Mail, teman-teman yang lain, saya bilang itu jasa pasti banding, karena itu kewajiban baginya, karena ada SOP-nya. Nah, pertanyaan seriusnya, ketika jasanya banding, bagaimana Mail? Coba dong kasih tahu Mail. Ya kasihan nantinya kalau dia bertahan itu tiba-tiba dia tidak banding, ya bandingnya jasa diterima naik dong dia. Artinya hakim PT itu tidak ada pertimbangan. Kok Mail tidak banding? Apa alasannya? Tidak memberikan alasan. Ya itu. Jadi kalau dikatakan ada dorongan dari pengacara, ya kami tidak seperti dengan pengacara yang lain, ya. Karena kami menyadari diri kami ini adalah penegak hukum, punya kewajiban memberikan advis yang baik kepada klien kami. Tapi itu posisinya adalah musyawarah, ya. Ketika saya bermusyawarah dengan klien saya, sependapat dengan saya, ya, misalnya mau banding ya banding. Tapi kewajiban saya hanya memberikan advis hukum yang baik. Karena itu adalah tugas saya dan menjadi kewajiban saya. Dan setelah saya sampaikan itu, kemudian klien saya misalnya tidak mau, ya sudah, tidak boleh dipasarkan karena itu adalah hak mereka lah, klien kami lah yang mengalami. Dan prinsipnya begini, kami ini sebenarnya punya prinsip di kantor kami. Jangan sampai orang itu datang kepada kami lagi susah, akibat kami, perbuatan kami salah memberikan advis, klien kami tambah susah. Ya, ada yang lain? Satu lagi, ini banding Mael dan Nikita ini justru disambut baik tim lawan. Ya, Itu gimana tuh? Mungkin mereka yakin kali ini bisa aja nih hukuman mereka berdua bertambah gitu, akaran itu mungkin. Gimana? itu kan pikiran-pikiran dia sendiri. Iya. Hal seperti itu, perasaan seperti itu tidak perlu kita tanggapi, karena hukum itu tidak boleh kita mempergunakan perasaan, ya, tapi kita mempergunakan norma-norma hukum, ya. Kalau perasaan di mana ada perasaan di hukum, ya. Tapi sebagai pengacara sudah yakin 100% nggak sih, Bang Andi, kalau banding Nikita dan Mael ini merupakan langkah yang tepat? Iya, tentu dong. Sangat, kalau kami 100%, kalau itu adalah langkah yang paling tepat. Tapi kalau Anda bertanya 100% jawab apa menang atau tidak, saya tidak jawab itu. Karena itu bukan kewenangan saya, yang menilai, ya. Tapi kalau tepat langkahnya, jangankan 100%, 1000% juga tepat itu. Ya. Bang, Tidak perlu saya jelaskan alasannya, ya. Oke. Bang, terkait pihak sana meminta uang sita dari kejaksaan untuk dikembalikan ke Reja Gladys, gimana Bang? Itu kalau orang paham hukum acara tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu caranya. Di dalam hukum acara itu namanya uang itu adalah barang bukti. Barang bukti itu sudah diatur di dalam KUHP bahwa barang bukti itu dikembalikan kepada lebih berhak atau disita untuk negara, karena itu ada kaitannya dengan negara, ya. Disita untuk negara, disita oleh negara untuk dihancurkan, karena itu adalah barang yang haram, misalnya narkoba, minuman keras, itu disita oleh negara untuk dihancurkan, oke? Tapi kalau masalah uang, ya dikembalikan. Siapa yang lebih berhak loh? Artinya Nikita bukan Reja Gladys. Apanya? Uang Ya, sitaan. kalau misalnya memang itu adalah hasil kejahatan, kalau putusannya mengatakan dikembalikan kepada saudara RG, ya dikembalikan. Tapi kalau dia bebas, berarti dikembalikan kepada kita dong. Kira-kira gitu. Nah, ini kan putusan ini kan belum ada berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau dia mau gugat, justru saya mau bilang begini, tapi kan tidak boleh. Sebenarnya saya mau bilang begini, apakah saya bego ya? Atau adalah orang lain yang bego?
karena katanya kita harus tunggu dulu putusannya baru kita gugat. Persoalannya mereka juga ini minta uangnya, sementara ini belum ingkrah putusan itu. Iya kan? Kecuali kalau sudah ingkrah, artinya kita mengacu ke kuhapnya bahwa barang bukti itu dikembalikan kepada yang lebih berhak, disita oleh negara untuk dihancurkan, disita untuk negara karena itu milik negara, kan begitu bunyinya tuh, ya kan? Nah sekarang belum ingkrah, tentu kan masih dalam pengawasan negara itu, ya kan? Nanti kalau ingkrah, kalau sudah ingkrah nanti tidak ada lagi upaya hukum, maka tentunya uang itu dikembalikan kepada lebih berhak. Tidak perlu digugat kalau yang itu. Kalau misalnya memang dia itu adalah haknya, maka dikembalikan nanti setelah ingkrah. Ngapain harus digugat? Itu tadi, apakah saya yang bego atau ada pihak lain yang bego? Ya soalnya pihak pengacara mereka masih menanti nih, apakah disita negara atau akan dikembalikan gitu. Makanya mereka masih menanti itu. Menanti bagaimana? Kan sudah disampaikan, katanya materinya 500 miliar, ya kan? Materinya 4 miliar, ya. Makanya saya bilang tadi, apakah saya yang bego, ya kan? Atau ada pihak lain yang bego, ya kan? Karena belum ada putusan ingkrah. Terus bagaimana dong kalau putusannya nanti itu? Misalnya kita dinyatakan tidak bersalah misalnya ini ya, kan masih panjang ini.